Jemaat yang dikasih Tuhan, suatu ketika seorang pemuda pernah mengaku kepada saya bahwa sesungguhnya dia mengalami kesulitan untuk bisa datang dan mengikuti ibadah minggu. Kenapa? Karena setiap hari minggu biasanya pemuda ini dia harus bekerja. Mau tidak mau saya harus bekerja. Dan kemudian pemuda ini bercerita bahwa dirinya sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak karena pada waktu itu kondisi perekonomiannya juga tidak baik dan dia sangat membutuhkan pekerjaan. Dia sudah mencari banyak pekerjaan tetapi justru bagi dia Tuhan sudah memberikan pekerjaan itu walaupun dia harus mengambil waktu hari Minggu, waktu ibadah untuk Tuhan. Akan tetapi hal tersebut, puji Tuhan, tidak membuat pemuda ini akhirnya meninggalkan Tuhan, tetapi justru dia juga mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kenapa? Resepnya apa? Dia mengatakan, aku masih tetap bersaat teduh setiap hari sebelum aku bekerja. Bahkan sesekali ketika aku kosong waktuku, aku gunakan untuk apa? Untuk nonton YouTube, bukan untuk nonton film gitu ya, tetapi nonton khotbah-khotbah baik itu di gereja maupun khotbah-khotbah dari orang lain, mungkin dari gereja lain. Tetapi paling tidak dia menyempatkan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan dia belajar untuk melakukannya walaupun tidak hadir di tempat tetapi hatinya hadir pada waktu itu dalam apa yang dia lihat di YouTube, apa yang dia lihat dalam ibadah maupun persekutuan di YouTube. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang Sabat. Bukankah banyak di antara kita yang hingga saat ini masih memperdebatkan Sabat? Ada yang memperdebatkan Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Namun tidak diragukan lagi kedua hari itu memang bukankah seringkali justru digunakan oleh kita untuk berbelanja, untuk rekreasi, untuk berpersiar gitu ya, untuk nonton, kumpul keluarga. Kadang dalam masa pandemi juga demikian gitu ya, mumpung Sabtu Minggu itu libur dari pekerjaan, kita mau jalan-jalan dan sebagainya. Dan mungkin melakukan hal-hal yang lain demi menyegarkan diri yang mungkin bisa sulit dilakukan ketika di hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah esensi dari Sabat itu sendiri artinya beristirahat? Tuhan sendiri yang memerintahkan hal yang demikian. Tetapi menariknya di sini kalau kita perhatikan, ini termasuk dalam perintah Tuhan, dalam 10 perintah Allah. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, terutama dalam ayat yang ke-10, Tuhan sendiri mengatakan bahwa umat Tuhan itu harus menguduskan hari Sabat sebagai hari miliknya. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan hari istirahat yang memang dikhususkan bagi Tuhan. Sehingga dikatakan dan ditegaskan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 dan juga ayat 10 yang tadi sudah saya katakan. Ya, jadi Sabat itu bukan berarti beristirahat tanpa memiliki tujuan. Melainkan waktu istirahat itu memang harus difokuskan, dikhususkan bagi Tuhan. Tuhan sendiri juga dikatakan dia beristirahat, bukan berarti Tuhan itu akhirnya kehilangan kekuatannya, bukan karena dia kelelahan, dia berhenti melakukan segala yang telah dilakukannya dalam penciptaan dan dia mengatakan sungguh amat baik dan secara khusus ingin memberkati hari khusus itu untuk beristirahat, untuk menikmati apa yang sudah dilakukannya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki kita sebagai ciptaannya juga memiliki waktu istirahat khusus untuk mengingat semua karya dan anugerah Tuhan. Dan juga kita boleh tetap kembali kepada Tuhan, merefleksikan hidup kita, mempercayakan diri kita sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan yang mungkin selama ini tidak kita lakukan selama hari-hari kerja karena kita dilanda oleh kesibukan kerja. Dalam hal ini bukan berarti tidak boleh berpergian, tidak boleh rekreasi dengan keluarga. Kalau hal itu harus dilakukan, jangan lupa untuk beribadah setiap hari Minggu. Sempatkan untuk bisa beribadah, sempatkan untuk bisa bersekutu kepada Tuhan. Karena sekali lagi, esensi dari Sabat itu tidak hanya berbicara tentang harinya, tetapi kehadirannya dan juga benar-benar beristirahat untuk
datang kepada Tuhan, dan kalau diberikan kesempatan kita bisa bersama-sama melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, bagaimana selama ini kita melewati hari Sabat kita? Bisa jadi mungkin kita bilang, loh, aku rajin datang ke gereja kok, aku rajin pelayanan, tetapi belum tentu hati kita itu, pikiran kita justru tertuju kepada Tuhan. Kita ada di dalam gereja secara fisik, tapi pikiran kita kepada toko kita, pekerjaan kita, komunitas kita yang di luar sana. Belum tentu mereka yang datang ke gereja itu juga hadir secara sepenuhnya bagi Tuhan. Tetapi bukan berarti ini excuse bagi kita, berarti nggak usah datang ke gereja, nggak usah, bukan. Kita sebisa mungkin tetap bisa harus hadir ke gereja. Kalau tidak memungkinkan, biarlah hati kita ini tetap dikhususkan bagi Tuhan pada hari Sabat, dan kita tetap boleh memberikan waktu untuk beribadah, bersekutu, baik itu bersama dengan komunitas dan keluarga kita kalau kita tidak bisa hadir dalam gereja. Sekali lagi, kita membutuhkan hari istirahat, hari Sabat, dan biarlah kita menggunakan dengan bijaksana, kita gunakan untuk mengingat kembali kebaikan dan karya Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita gunakan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, kita masih dalam pandemi COVID-19, tetap gunakan masker sebagai protokol kesehatan kita. Berjaraklah ketika kita harus berada di luar rumah untuk menjaga keluarga kita, menjaga komunitas kita. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.